Baiklah, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan memperkenalkan diri. Nama saya Rudi Asnadi. Saya lahir di Entikong tanggal 8 Maret 1986. Saya mengajar di MIS Istiqomah Entikong, Kecamatan Entikong, Kabupaten Sanggau. Saya mengabdi dari tahun 2009 sampai dengan saat ini. Adapun kesempatan kali ini saya akan membahas tentang rencana pembelajaran saya pada hari ini, yaitu mengenai toleransi keberagaman budaya di Indonesia. Adapun materi pembelajaran tersebut yaitu materi pembelajaran IPS, tema ke-6, subtema ke-3. Baik, itu saja perkenalan dari saya selaku mahasiswa mungkin. Sekian, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang materi pembelajaran IPS maupun PKN, kaitannya dengan PKN juga, yaitu tentang toleransi beragama di Indonesia, tentang toleransi di Indonesia. Nah, adapun tujuan pembelajaran kita agar kita itu bisa mengetahui sikap bagaimana sikap menghargai budaya yang ada di Indonesia. Oke, baik, itu penyampaian Bapak awal. Sebelumnya Bapak minta ketua kelas untuk memimpin doa. Silakan Yusuf. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Oke, baik, tadi kita sudah berdoa sebelum melaksanakan pembelajaran pagi hari ini. Untuk selanjutnya, sebelum kita masuk ke pembelajaran kita, Bapak mau kalian menyaksikan video yang ada di YouTube ini. Kita perhatikan semua ke depan ya. Perhatikan semua depan tentang toleransi. Toleransi dalam keragaman agama. Kita tahu bahwa agama di Indonesia ada berapa, Mas? 6 agama di Indonesia. Nah, jadi kita itu harus menghormati agama yang ada di Indonesia. Kemudian ada yang kedua, toleransi dalam suku. Nah, seperti yang dijelaskan Bapak sebelumnya, bahwa di Indonesia saja sukunya sudah di dalam kelas saja kalian ini sukunya sudah banyak sekali, berbeda suku, berbeda agama juga, berbeda juga sudah. Nih, terhadap keragaman yang ada kita harus saling menghormati. Sikap toleransi antar suku dan ras diharapkan terjalin dengan baik antar sesama. Nah, ini contohnya nih. Kita lihat ke depan. Contohnya satu kulit hitam, satu kulit putih, tetapi tidak membatasi mereka untuk saling berteman. Menghargai martabat setiap manusia. Ya. Walaupun berbeda kulit, berbeda suku, berbeda agama, tidak menghalangi kita untuk saling berteman dan saling menghargai. Oke. Kemudian toleransi dalam keragaman sosial. Keragaman sosial ini ada di
lingkungan masyarakat. Nah, nih kita Indonesia ini begini petanya ya. Peta Indonesia itu seperti ini, terdiri dari berbagai daerah. Sekarang ini Indonesia memiliki 34 provinsi. Bayangkan 34 provinsi. Berapa banyak sukunya? Nah, sukunya sampai mencapai 13 ribuan. Kemudian sebagai generasi penerus bangsa, hendaknya senantiasa menghormati, melestarikan, dan mengembangkan berbagai bentuk warisan sosial budaya Indonesia. Bagaimana cara menghormati dan melestarikannya? Bagaimana cara melestarikan dan menjaganya? Kita harus bangga terhadap kebudayaan yang ada di Indonesia. Yang kedua, menyaring budaya asing. Yang ketiga, mengetahui dan selalu mencari informasi keanekaragaman budaya. Menghormati kelompok lain yang menjalankan kebiasaan sosial adatnya. Menghargai hasil kebudayaan suku bangsa lain. Kemudian, toleransi dalam keragaman gender. Gender ini maksudnya jenis kelamin. Kita berbeda jenis kelamin, tetapi tidak menghalangi kita untuk saling berteman. Contohnya saja Lydia dengan Ahmad sudah berbeda, ya kan? Ahmad dan Lydia sudah berbeda, tetapi tidak menghalangi kalian untuk saling berteman. Nah, sekarang Bapak tanya dulu nih ke kalian semua nih. Kira-kira dari yang kalian saksikan tadi di video pembelajaran tersebut, apa saja yang menyebabkan Indonesia itu berbeda? Apa saja? Suku, agama, budaya, kelamin termasuk, ras, apa lagi? Dan bahasanya juga termasuk berbeda. Masih banyak perbedaan lain. Nah, seperti yang kita lihat pada kembali di situ. Ada salah satu contoh di wilayah kita ini. Lihat sini. Nah, di sini ada keragaman budaya yang ada di wilayah Kalimantan Barat, khususnya Kabupaten Sanggau. Ada banyak budayanya. Bayangkan satu saja kabupaten saja sudah budayanya sudah banyak. Sekarang Bapak tanya dengan kalian ini semua, oke? Perhatikan sini semua. Sekarang Bapak tanya dulu nih Mia Al-Mubarakah dengan Yusuf. Mia dengan Yusuf saja sudah berbeda apa? Suku. Bahasanya juga berbeda. Apa lagi? Jenis kelamin sudah jelas, laki-laki. Agama kebetulan dalam satu kelas ini karena kalian sekolah di bahasa agamanya sama. Tetapi kita ini walaupun berbeda dari suku maupun berbeda dari kebudayaan, kita tidak. Oke, baik sebelum kita Bapak berikan tugas, kalian lihat dulu materi pembelajaran ini. Bapak minta dari sana, dari kiri Bapak ini, perhatikan dulu Bapak. Ini dari kiri ini untuk membacakan materi ini. Orang memperlakukan orang lain yang berbeda. Toleransi termasuk sikap positif seperti menghargai dan menghormati orang yang berbeda agama, ras, bahasa, suku, dan budaya. Indonesia terdapat 6 agama yang dianut, yaitu Islam, Kristen, Protestan, Katolik, Buddha, dan Konghucu. Oke, seperti yang Bapak jelaskan sebelumnya bahwa di Indonesia ini memiliki banyak agama selain daripada suku tadi. Agama di Indonesia juga ada yang terdiri dari agama apa? Islam. Yang pertama Islam, yang kedua kemudian Hindu, kemudian sedangkan dalam bahasa Arab, toleransi adalah suatu pendirian sikap untuk menerima berbagai pandangan serta pendirian
yang beraneka ragam meski tidak sependapat seperti yang Bapak sampaikan tadi. Jadi toleransi adalah cara menghargai, membolehkan, membiarkan pendirian pendapat, pandangan, kepercayaan, kebiasaan yang bertentangan dengan pendirinya. Nah, Kristen dan Katolik itu perbedaannya ada segi ajarannya, tetapi tempat beribadahnya di mana? Sekarang Bapak tanya, Islam di mana tempat beribadahnya? Kalau orang Katolik? Di gereja. Kalau orang Hindu? Di pulau. Kalau orang Buddha? Kalau orang Konghucu? Itu tempat-tempat ibadah yang ada di setiap agama masing-masing yang ada di Indonesia ya. Kemudian yang selanjutnya, pernah lihat burung Garuda? Pernah lihat di kakinya gambar burung Garuda? Pernah lihat gambarnya? Bukan gambarnya burung Garuda. Oke, bentar ya. Gambar burung Garuda. Nah, ada lihat tulisan Bhinneka Tunggal Ika-nya? Ada. Di mana? Di kaki bawah tempat ada selembar semacam pita itu. Nah, kita lihat pita, di sini ada pita Bhinneka Tunggal Ika yang dijepit oleh kaki burung Garuda. Nah, maknanya apa? Ada yang tahu maknanya? Apa? Berbeda. Walaupun berbeda-beda, tetap satu jiwa. Walaupun berbeda-beda, tetapi tetap satu. Oke, Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan bangsa Indonesia. Tertulis di lambang Garuda, burung Garuda, kata tersebut berada di pita yang dicentang di kaki burung Garuda. Seperti yang Bapak bilang tadi. Kata Bhinneka Tunggal Ika ini menjelaskan keberagaman suku, bahasa, agama, ras, budaya Indonesia. Kemudian Bhinneka Tunggal Ika juga menjelaskan meskipun berbeda-beda, namun tetap satu, yaitu NKRI, tetap satu jua, yaitu Indonesia. Kemudian dalam Pancasila, tahu sila Pancasila yang pertama bunyinya bagaimana? Ketuhanan yang Maha Esa. Artinya Indonesia adalah negara yang berketuhanan, menghendaki warganya untuk menganut satu agama dan kepercayaan. Pak, boleh memilih ke Pak? Boleh memilih agama? Boleh. Kita tidak Indonesia itu tidak melarang memilih agama, karena itu adalah hak hak setiap warga negara untuk menganut suatu kepercayaan. Di Indonesia ada 6 agama yang diakui di Indonesia seperti yang Bapak jelaskan tadi. Agamanya apa saja? Islam, kemudian apa ini? Oh ya, satu lagi. Bapak minta setiap kelompok itu 1, 2, 3, 4, 5, 6 kelompok ini. Bapak bagikan 6 ya. Ini kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ini beda. 4, 5, 6, 8. 29.
Tanya dulu. Nanti kan Jawa. lima. Detik dulu, detik. Ya, lima. Masing-masing lima. Itu baru. Itu banyak. Dua. Kalau bisa jangan ribut, bagi tugasnya dulu. Nanti kan giliran aksesnya. Contohnya 5, minimal 5. Dibuka dulu. Diklik dulu itu. Diklik dulu, diklik itu tadi yang warna biru. Ya 5, masing-masing 5. Nah, tunggu dulu. Nah itu baru dapat kalian bacakan. Itu banyak contoh-contohnya itu. Bawah, dibacakan saja sesuai dengan di bawah. Bawah. Lagi. Masih banyak contoh-contohnya. Bawah lagi. Sekarang Bapak minta ke kelompok 1 ini dulu, yang lainnya sambil mencari. Perhatikan dulu kalian ya, kelompok 1 bagaimana cara mempresentasikannya.
kami dari kelompok 1 tidak memaksa agama yang dianut seseorang yang berbeda keyakinan, menghargai dan menghormati agama yang dianut orang lain, tidak mengganggu ibadah dan jalan-jalan kegiatan keagamaan orang lain, tidak merusak tempat ibadah dan mengganggu ketenangan agama lain. Melaksanakan ajaran agama yang dianutnya dengan baik dan benar. Nah, itu tadi pembahasan dari kelompok 1. Ternyata mereka mencarinya sesuai dengan tugasnya, sikap toleran dalam beragama. Contohnya tidak merusak, apalagi tadi tempat ibadah ya. Kemudian tidak mengganggu agama lain dalam beribadah. Dan masih banyak contoh-contoh lain yang ada di lingkungan kita sehari-hari. Oke, dah berikan tepuk tangan untuk kelompok 1. Ya, duduk tempatnya masing-masing. Alfa, siap, Alfa, dan duduk. Oke. Baik, dari yang kita bahas tadi, dari sikap toleransi tadi yang pasti dibacakan oleh kelompok 1 tadi, itu merupakan contoh sikap toleransi beragama. Kemudian yang kita bahas tadi bahwa keragaman budaya yang ada di Indonesia, baik itu dari agama, kemudian suku, kemudian budayanya juga, kemudian masih banyak lagi pakaian daerah, bahasa, perbedaan itu tidak menghalangi kita untuk saling Ini kalau masih seperti ini, Bapak belum Bapak lanjutkan nih. Belum Bapak lanjutkan. Bisa tertikan? Oke. Jadi dari yang kita bahas tadi, dari yang kalian pelajari tadi, merupakan contoh-contoh kita menghargai keberagaman yang ada di Indonesia. Kita tahu Indonesia itu memiliki berapa provinsi tadi? 34 provinsi. Kemudian Indonesia tadi memiliki agamanya ada berapa? Kemudian bahasa banyak enggak? Suku banyak enggak? Banyak suku, banyak bahasa, banyak juga budayanya, banyak juga agama. Indonesia itu merupakan kota bukan kota, negara terbesar ke berapa di dunia? Ayo. Ke berapa Indonesia? Oke, sekarang Bapak kasih tahu. Yang pertama, negara paling banyak penduduknya yaitu negara Cina. Yang kedua, negara paling banyak penduduknya adalah India. Tepat sekali. India. Yang ketiga, Amerika. Keempat, Cina. Apa? Korea. Malaysia kan Rusia. banyak penduduknya yaitu Indonesia merupakan penduduk keempat terbanyak di dunia. Ya, betul berarti kamu. Ya. Oke. Jadi kita semua harus menghargai satu sama lain, baik itu sama teman-teman. Kemudian walaupun berbeda kulit tidak menghalangi kita untuk bertemu. Sekarang itu. Ada yang mau ditanyakan? Oke, nah, Bapak kira cukup siap. Kalau sudah tertib baru bisa berdoa. Kalau belum tertib, Bapak belum bisa berdoa. Kalau sudah tertib baru kita berdoa. Kalau belum, maka Bapak belum bisa. Cukup sekian pembelajaran kita pada pagi hari ini karena waktunya sudah habis. Jadi Bapak minta kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4 tadi untuk mengerjakan. Silakan mencarinya menggunakan Google Akses. Akses itu kita mencari ya. Akses itu kalau mencari di berbagai sumber baik menggunakan Google maupun menggunakan Google. Nah,
Apa kira demikian? Silakan ketua kelas untuk memimpin kelas. Kita